Saat ini saya seorang osteoporosis survivor, mungkin sampai 13 tahun yang akan datang. Waktu saya dioperasi udah diangkat bayi-bayi, pas perut dibuka ternyata ada 2 buah kista. Kistanya sebesar kepala bayi, sebesar brokoli. Dua-duanya? Satu 500 gram, yang sebelah kiri panjangnya 20 cm. Dokter bilang orang yang di bawah usia 30 tahun kehilangan kedua ovariumnya 400% meninggal muda. Aku harus membesarkan mereka, membesarkan anak-anak. Karena mereka sudah juga berjuangan di inkubator, di NICU. Anak-anak yang bikin saya kuat, yang harus berjuang. Hari ini Solusi kedatangan Kakak Dewi Fajar Indah. Manggilnya apa, Kak? Dewi Thomas sih. Kak Dewi Thomas. Oh. Ini jadi nama apa nih? Kan ada perbedaan data ini. Karena kan aku istrinya Bapak Joshua Thomas. Jadi beliau pengennya disebutnya ya Dewi Thomas aja. Oke, kita ulang. Hari ini Solusi kedatangan Kakak Dewi Thomas. Aduh, apa kabar, Kak? Luar biasa. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang perjalanan Kak Dewi ini. Yang aku tahu Kak Dewi ini harus berjuang, menjadi pejuang untuk menghadapi penyakit yang diderita Kak Dewi, yang dialami Kak Dewi. Boleh cerita sedikit nggak sebenarnya penyakit apa sih yang harus dilewati hari-hari ini? Ya, puji Tuhan. Ya semuanya harus ngomong puji Tuhan ya, karena apapun baik buruk ya Tuhan izinkan gitu ya. Saat ini saya seorang osteoporosis survivor, mungkin sampai 13 tahun yang akan datang. Bermula ya, jadi boleh cerita bermulanya ya. Boleh. Justru bermulanya dari saya hamil anak kembar, laki-laki perempuan, namanya Jacob Joanna. Itu 2014 saya hamil, saya menikah 2013, saya hamil 2014, dan selama kehamilan nggak ada apa-apa, smooth semuanya sampai di 4D. Nah di 4D itu anaknya dua-duanya laki-laki. Nah seminggu sebelum melahirkan mendadak, itu menjadi laki-laki perempuan. Terus melahirkan mendadak karena ada kontraksi di mulut rahim. Itu berarti sebelum HPL ya, sebelum harusnya kelahiran. Sangat jauh. Jadi harusnya kan kalau kembar itu kan 38 minggu. Kalau kehamilan normal bisa 40 minggu. Nah, saya itu melahirkan di 30 minggu. Berarti sekitar beda 2 bulan lah ya dari 2 harusnya bulan, kelahiran. Iya 2 bulan. Waktu melahirkan itu sebenarnya nggak dilihat ada apa-apa, hanya ada kontraksi, jadi ada perpendekan mulut rahim. Nah, dokter kasih pematangan paru beberapa hari, saya udah bed rest di rumah sakit, ternyata pecah ketuban. Akhirnya anak-anak harus langsung dilahirkan di hari Senin tanggal 29 September 2014. Saya itu operasi dari jam 9 malam sampai setengah 1 pagi. Ya cukup lama ya. Kenapa cukup lama? Karena seharusnya kan kalau operasi sesar tahu ya, cuman setengah jam. Iya. Aku pernah nemenin istri. Iya kan? Iya nggak selama itu, makanya lumayan kaget. 3,5 jam atau hampir 4 jam. Jadi ternyata itu operasi yang cukup besar juga, mendadak juga. Waktu saya dioperasi udah diangkat bayi-bayi. Pas perut dibuka ternyata ada 2 buah kista. Kistanya sebesar kepala bayi, sebesar brokoli. Dua-duanya? Satu 500 gram, yang sebelah kiri panjangnya 20 cm. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi itu melilit, jadi posisi bayi di atas sama bawah, kistanya di sini, dia tekan bayi yang di bawah. Yang bayi yang pecah ketuban itu Joanna. Jadi dia pecah ketuban, Jacob harus dipecahin. Nah, Jacob waktu itu kondisinya adalah
eh, nggak bisa napas karena ternyata pematangan paru semuanya kena ke Joanna. Oke. Padahal itu 2 hari dikasih pematangan paru, double portion, ternyata semua ke Joanna. Oke. Jadi nggak bisa tepat sasaran Jacob kalau nggak dapat jadi nggak ya. dapet. Jadi dia langsung pasang ventilator. Waktu itu langsung pasang ventilator. Kayak ibaratnya waktu melahirkan itu kayak apa ya? Kayak roller coaster, kita udah ngarepin wah berubah nih laki-laki perempuan, ih dahsyat ya Tuhan. Lengkap gitu kan. nih ya sekarang. Iya kan gitu. Tiba-tiba das gitu dalam semalam dua-duanya nggak dijamin hidup. Oke. Tapi yang lebih mencengangkannya adalah suami saya dipanggil masuk sama dokter itu sekitar sebelum 12:30 malam. Jadi dokter katanya sudah cuci usus saya. Jadi dibuka, suami saya dipanggil masuk, dokter balik badan, perutnya masih nganga begini, disuruh lihat kistanya. Oh. Jadi kalau misalnya diangkat sesuatu, organ hidup gitu, harus tanda tangan. Nah, waktu ditanda tangan itu mungkin, nah ini awal mulanya, mungkin suami saya nggak ngerti konsekuensinya dan efek panjangnya untuk saya. Waktu itu dibilang sama dokter, Pak, ovarium ibu udah rusak karena terlilit kista. Okay. Dan satu lagi kita udah sayat-sayat, sisain beberapa bagian tidak bisa karena itu darah sudah nyebar. Okay. Jadi dua-duanya harus dipotong. Suami saya tuh ya kalau laki-laki yang lain mungkin ngelihat darah udah gemeteran, apalagi perut nganga. Dia udah gemeteran, udah kayak disuruh tanda tangan, kebayang nggak bro? Disuruh tanda tangan udah set gitu. Yang penting istri saya hidup. Oke, ya. Kata dia gitu. Dia keluar, disaksikan sama mama papa saya, mertua saya, dia nangis ngeraung-ngeraung di situ. Ya, udah kayak anak kecil, kayak dia nanya sama dokter, anak saya gimana dok? Anak saya gimana? Kita nggak bisa pastiin pak. Tapi ibu udah nggak bisa punya anak lagi. Das lah rasanya kan. Ya. Itu kayak hancur semua. Kebayang nggak kalau misalnya ternyata emang dua-dua anak-anak nggak bisa selamat dan terus nggak bisa punya anak lagi. Iya, itu tuh dia ngeraung-raung, udah jelalatan kayak di lantai keluar dari ruang operasi udah nangis-nangis dia. Udah nangis-nangis, tapi saya salut sih sama mental dia yang ya udah Tuhan, ya udah terserah Tuhan aja, ya udah gitu. Tetap bersedih, tetap menangis, namun menyerahkan semuanya ke Tuhan. Ya. Dan di situ ya udah ovarium saya dipotong dua-duanya tanpa sisa sama sekali. Dengan ya itu dengan tidak adanya pengetahuan dari suami saya bahwa ada risiko berkepanjangan. Dan pada saat itu juga saya menopause dini di usia 28 tahun. Oke. Dan ternyata hal itu membawa sebuah akibat yang berkepanjangan. Ya. Termasuk tadi yang diceritakan ada osteoporosis. Itu gimana sebenarnya bisa membawa ke osteoporosis dan ada penyakit-penyakit lain gitu ya? Iya. Jadi saya kan kontrol ke dokter kan rutin. Jadi kalau misalnya wanita yang normal adalah sehabis melahirkan ada nifas ya. Pernah tahu ya nifas? Saya nggak ada. Wanita yang normal harusnya setelah melahirkan air susu banyak. Saya puji Tuhan masih ada. Okay. Walaupun dokter Ruth Christina ada dari satu rumah sakit bilang, orang yang udah nggak ada ovarium nggak mungkin ada kelenjar bu. Dan nggak mungkin bisa nyusuin anak. Saya bisa. Wow. Puji Tuhan sampai 3 bulan anak kembar saya masih saya susuin dengan ASI saya. Okay. Itu dahsyat Tuhan. Masih ada sisa kolostrum. Ya. Wow. Itu disaksikan sama beberapa teman-teman singer dari dulu GBI Senayan City juga. Dulu saya bergereja di GBI Senayan City. Mereka dengan bersama-sama setiap jam 8 malam saya berterima kasih banget sama gembala, sama semua pengerja, sama semua teman-teman. Pastor Andi Cokro juga yang menggerakkan untuk sama-sama berdoa untuk Jacob Joanna, karena
anak saya tuh 1 bulan di rumah sakit. Oke. Berjuang dua-duanya. Nah, dari situ balik lagi ke proses ke osteoporosis ya. Oke. Di osteoporosis itu saya check up. Nah, di sini dokter bilang orang yang di bawah usia 30 tahun kehilangan kedua ovariumnya 400% meninggal muda. 400%. 400% meninggal muda. Di situ waktu saya check up dengan suami saya, itu rasanya waktu dokter ngomong gitu tuh, wah udah black out langsung. Iya. Udah black out, bawa anak-anak di stroller, langsung saya pengen ke rumah mama. Pengen ke rumah mama, nangis sama mama. Wah, di situ mama juga masuk ke kamar, kayak ngurung diri, sampai bilang, Tuhan ini apa sih Tuhan? Ini Dewi ini udah melayani Tuhan dari SMP, kata gitu. Ini apa sih Tuhan kayak gini? Saya bilang sama mama, enggak Ma, enggak boleh nyala-nyalain Tuhan. Karena melayani itu privilege, melayani itu Dewi udah dikasih talenta, bukan melayani jadinya Dewi harus baik-baik aja Ma. Udah mama udah deh, gak usah nyala-nyalain diri gitu. Akhirnya papaku yang nenangin. Di situ berjalannya waktu, dokter hanya bilang begini, Ibu Dewi, kondisi Ibu Dewi ini langka. Karena tercatat saya kasus pertama untuk orang yang kehilangan kedua ovarium setelah melahirkan anak kembar. Baru kasus pertama di Indonesia. Tidak pernah ada lagi orang yang langsung kehilangan ovarium setelah melahirkan anak kembar. Dan kasus keempat, orang yang kehilangan ovarium di bawah usia 30 tahun. Wow. Jadi di situ dokter cuman bilang adalah saya harus hidup sehat, healthy lifestyle aja. Karena di Indonesia tidak bisa terapi hormon. Untuk kasus saya yang kehilangan kedua ovarium hanya bisa terapi hormon. Tapi di Indonesia saya sudah coba 5 rumah sakit sampai 2018 semua menolak saya. Kenapa? Karena itu berbahaya, itu menyebabkan cancer. Jadi ibaratnya kondisi saya ini maju kena mundur kena. Kalau saya nggak terapi hormon, tulang saya akan patah. Tulang saya akan melunak, tulang saya akan rapuh. Tapi kalau saya terapi hormon, ada resiko. Resikonya sangat tinggi untuk kanker dan ginjal. Wow. Nah, untuk juga sebagai informasi, kenapa sih harus terapi hormon? Iya. Karena ovarium itu, jadi bedakan antara ovarium sama rahim. Rahim itu tempat bayi berkembang. Ovarium itu adalah penghasil hormon kewanitaan. Di kanan kiri. Jadi ada 2 diciptakan Tuhan untuk menghasilkan hormon keseimbangan buat wanita, menstruasi. Jadi selama 2014 sampai 2018 saya start terapi hormon, itu saya nggak sama sekali menstruasi. Badan saya sakit semua, kulit saya kusam, tangan saya sampai hilang sidik jari. Serius itu sempat? Iya, karena semuanya kering. Ini semua kering. Semuanya kering. Tidak ada sama sekali kelenjar minyak, tidak ada sama sekali hormon. Jadi di 2017 badan saya udah semakin sakit. Singkat cerita, 2017 badan saya udah semakin sakit, punggung saya sakit, pinggang belakang juga sakit. Terus kalau kena AC sedikit ini sakit nih. Kayak ketusuk-tusuk rasanya. Karena saking keringnya kulit osteoporosis. Itu ya? Bukan karena tulangnya? Iya. Karena ininya udah makin rapuh ya. Terus tercatat di sebelum saya melahirkan, kan ada di buku ini ya, di buku melahirkan. Tinggi badan saya 167. Waktu saya iseng beli minyak ikan untuk kakak saya yang lagi hamil ke Kalbe Pharma di BX, itu tinggi badan saya sudah merosot jadi 163. Itu turun 4 cm ya? Yes. Selama
Di 2017. Dari 2013 ke 2017. 4 tahun itu ya. Karena tulangnya terus keropos dan menyusut seperti itu ya. Iya. Padahal itu cuman iseng ngecek. Karena kan memang dokter udah bilang, ibu saya nggak bisa kasih suplemen atau obat apapun. Oke. Nah, mulai dari situ saya cari tahu, saya berjuang second opinion ke rumah sakit sampai akhirnya 5 rumah sakit totally menolak. Jadi ada satu gereja, ada wakil gembala sampai bantuin saya untuk check up ke dokter gitu, minta solusi gimana sih dok gitu di rumah sakit PIK. Dan jawabannya adalah nggak bisa Bu. Untuk Ibu Dewi karena masih terlalu muda, jadi terlalu tinggi resiko untuk cancer, terutama breast cancer. Karena dosis yang paling aman untuk terapi hormon adalah ya dosis untuk orang-orang yang mau hamil. Sedangkan buat saya itu 3 kali lipat dosisnya. Untuk menggantikan hormon-hormon yang hilang itu. Iya. Nah, pada akhirnya memutuskan untuk berani melakukan terapi hormon, walaupun harus menghadapi resiko-resikonya. Apa yang membuat akhirnya memutuskan, walaupun resikonya besar, tapi aku akan melangkah untuk melakukan terapi hormon? Anak-anak. Aku harus membesarkan mereka. Membesarkan anak-anak. Karena mereka sudah juga berjuang kan di inkubator, di NICU. Anak-anak yang bikin saya kuat, yang harus berjuang. Suamiku sih tough banget, kuat banget kalau suamiku. Tapi anak-anak. Anakku juga perempuan, Joanna, special needs. Jadi ya sekarang hidup buat keluarga dan buat Tuhan. Wow, oke. Jadi ya di 2018 kan cek di 2017 cek di Kalbe, ternyata hasilnya minusnya banyak. Dari iseng-iseng ternyata yang orang yang jadi pelayannya shopkeeper, shopkeepernya kan bantuin untuk ngecek tulang. Ya, ngecek tulang ternyata hasilnya merah. Sampai ditanya, ibu usia berapa Bu? Maaf. Saya bilang kan tahun 86, saya bilang gitu. Kok ini ya Bu? Salah ini Bu kayaknya. Dioles lagi kan itu biasa pakai gel ya, dioles lagi ternyata hasilnya minus 3,7. Ya, minus 3,7. Setelah itu saya makin galau, saya cek kan gampang ya googling kan BMD, bone mineral density yang sesuai sama usia saya gitu kan. Standarnya berapa? Iya. Kok segini ya? Akhirnya cek lagi ke Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Kebetulan di situ ada dokter anak Tuhan juga, namanya Dokter Davo. Ternyata kami satu ministry. Beliau bilang begini, Bu Dewi, minum aja high bone 3 kali 1.200 mg. Itu suplemen gitu ya? Yang tinggi. Nah itu berlangsung 6 bulan. Waktu pas 6 bulan di tahun 2018 pertengahan, nah itu dia makin merosot, jadi di minus 4,8. Ternyata minum suplemen tadi tidak cukup membantu. Yes. Bahkan ternyata makin minus. Kenapa? Baru terjawab di Pineng. Kenapa? Karena ternyata kalsium sebanyak apapun, kalau tidak ada hormon tidak bisa terserap. Nggak ngaruh jadi? Nggak ngaruh. Hormonnya dari mana? Dari ovarium. Gitu. Jadi di bulan November
2018 badan saya sudah benar-benar itu udah batas ambang 28 November 2018 itu batas ambang badan saya benar-benar sesakit itu. Oke. Sesakit itu. Ini sepertinya udah mau patah semua di tulang belakang ini. Saya sampai doa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa Tuhan tolong. Saya di situ aja. Di proses itu saya nggak pernah mau marah sama Tuhan. Karena papa saya selalu bilang orang yang diciptakan nggak pantas komplain sama yang pencipta. Ya, itu papa saya selalu ajarin kami anak-anaknya untuk apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Rancangannya selalu baik. Kamu belum lihat sekarang, tapi nanti kamu akan bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti baik, rancangannya nggak pernah jahat. Rancangannya selalu rancangan damai sejahtera. Nah, setelah di malam itu, saya sampai doa sama Tuhan karena badan udah sakit banget. Dan selama saya menopause itu, saya nggak bisa tidur, bro. Karena memang sakit semuanya gitu? Karena badannya panas. Orang menopause itu, kalau menopause yang normal, badannya panas semua. Namanya hot flashes. Oh gitu ya? Iya, itu di usia 50-an. Apalagi saya di usia 28. Wow. Jadi, sakitnya luar biasa di sini. Jadi di kamar itu kan ada 2 AC. Itu dinyalain dua-duanya, saya tetap keringetan. Wow, ya. Jadi memang selain rasa sakit, tetapi diperparah dengan mungkin kondisi mental yang semakin drop ya, dengan melihat segala fakta yang ada. Apalagi nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, itu tentu sangat melelahkan. Ibaratnya kayak zombie. Iya. Jadi badan tuh saya tuh harus benar-benar bukan low bed lagi, baterai yang mati baru tidur. Kebayang nggak tiap hari kayak gitu, baterainya harus mati baru tidur. Kalau saya masih ada sisa-sisa misalnya siang nggak terlalu capek, wah itu nggak bisa tidur tuh sampai jam 3 pagi. Jadi tidurnya lebih karena memang udah nggak ada tenaga lagi. Iya. Kalau nggak memang nggak bisa tidur gitu ya. Iya, itulah kondisi osteoporosis yang dipaksakan dari usia saya 28 tahun. Oke. Dan setelah itu memutuskan untuk melakukan terapi hormon. Iya. Karena di Indonesia nggak bisa. Indonesia nggak bisa. Terus malam-malam saya doa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ada nggak pengobatan yang murah Tuhan. Oke. Karena di sini faktanya adalah saya harus pasang 20 pen. Di 8 ruas. Di belakang badan. Kalau enggak badan saya rubuh. 1 pen saya udah cek 65 juta. Harus pasang 8. Sampai suami saya bilang, apapun lah Mami, kita jual aja. Jual aja, yang penting kamu masih bisa hidup, yang penting kamu masih bisa utuh berdiri. Apapun. Sampai suami saya bilang gitu. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah, selama saya proses menopause, itulah Tuhan dahsyatnya. Ada firman Tuhan bilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Tetapi Allah setia, waktu engkau dicobai, Dia sendiri yang akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Ternyata selama saya menopause, bro, suami saya masih setia. Itu Tuhan dahsyat banget. Itu Tuhan berbelas kasihan sama saya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga suami saya, belum tentu. Kalau bukan karena dia cinta sama Tuhan, belum tentu dia bisa bertahan dengan saya. Dan itu yang sering kali orang salah persepsi tentang Tuhan. Yes. Bahwa seringkali orang berpikir bahwa ketika sakit Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dengan bentuk kesembuhan. Yeah. Namun seringkali Tuhan memberikan pertolongan lewat orang-orang yang diberikan untuk menyertai kita di dalam proses itu. Itu Tuhan dahsyat banget. Di luar nalar kita, semua support sistemnya udah disediakan.
Itu dahsyat banget. Wow. Coba gimana nggak aku makin bersyukur sama Tuhan? Gimana mau komplain? Dahsyat kan Tuhan? Wow. Hati yang gembira adalah obat yang manjur kan, makanya aku bertahan terus. Iya. Lalu akhirnya menemukan terapi hormon sebagai solusi di Pineng. Di Pineng. 2018 3 Desember 2018 akhirnya aku sama suami beserta mama dan papa ke Pineng. Dan di sana mereka menyanggupi untuk melakukan itu. Menyanggupi dengan kita ada letter of commitment juga. Jadi memang ini sangat membahayakan, makanya nggak boleh ada di Indonesia. Dan waktu itu sekarang udah berjalan 2018 sampai 2024, berarti udah berjalan tahun ke-7 ya. Aku ke sana masih ada 13 tahun lagi sampai usia 50. Itu memang berarti ada tahapan sejauh itu yang bisa yang harus dilewati gitu ya. Nah, outcome-nya apa nanti setelah sampai usia 50 itu? Itu kenapa berhenti di situ? Itu banyak teman-teman yang nanya, kenapa harus sampai 50? Karena di 50 adalah usia standar untuk orang menopause. Jadi seakan-akan memang itulah naturalnya. Jadi terapi ini akan dilakukan sampai tubuh Kak Dewi ini mencapai tingkat natural untuk menghadapi menopause itu. Iya, betul. Dan puji Tuhan di 2018, 31 Desember 2018, saya masih ingat banget, saya lagi ke Bali. Itu pertama kalinya saya akhirnya haid lagi. Rasanya tuh, wah. Jadi mungkin banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan ya, yang badannya masih normal, kadang-kadang suka ngedumel gitu ya. Aduh, kenapa sih aku dapet? Aduh, PMS nih. Ada orang seperti saya. Iya. Yang sangat mensyukuri datangnya itu. Yes, ada orang seperti saya yang pengen banget dapat haid supaya bisa normal lagi nih siklusnya. Ya, itu Tuhan baik banget. Sampai ada satu dokter di sini, gimana caranya kok bisa? Kamu udah nggak punya kelenjar loh, kamu udah nggak punya ovarium, tapi buktinya darah itu keluar. Iya. Normal, alami, walaupun rentang waktunya nggak lama seperti orang-orang yang pada umumnya. Iya, gitu. Tapi wah, itu membahagiakan. Iya, akhirnya mujizat pertama ibaratnya. Wow, gitu. Bisa ya gitu, dibuat ya. Saya percaya sih perpanjangan tangan Tuhan ya. Amin. Ada Profesor Malik dari Island Hospital, mungkin sahabat solusi atau semua masyarakat Indonesia udah tahu tuh. Terkenal banget beliau. Namanya Profesor Malik dari Island Hospital, sama satu lagi Dr. Narinder Singh yang sangat percaya gitu. Yang ngasih saya support. Oke Dewi, kamu bisa. Tapi itu jelas-jelas beliau ngomong di depan saya, suami saya sama papa mama, this is the worst case. Dia bilang parah banget, kok kamu bisa hidup 4 tahun dengan kayak gini? Parah banget. Wow, itu pun sebenarnya sudah keajaiban. Iya, parah banget sampai this is the worst case Dewi. How come? Kata gitu. You like a zombie, kata gitu. Iya ya Kak, kayak zombie gitu. Aku hidup yang aku bilang apa? Menopause, tidur jam 3 pagi, terus besoknya kadang-kadang hari Minggu pelayanan, terus ini kondisinya kering, jadi tiap kali aku pelayanan aku pakai plester, disaksikan sama teman-teman yang lain. Aku tepuk tangan, ngajak jemaat, ya ini berdarah. Oke. Sedikit nyimpang nih ya. Di saat-saat 4 tahun hidup tanda kutip sebagai zombie seperti yang dokter bilang tadi, tentu kan Kak Dewi harus merawat anak-anak, melayani di gereja gitu. Gimana bisa gitu? Itu bingung sih. Apalagi orang bilang kan merawat anak itu hal yang ada tantangan tersendiri dan memang cukup melelahkan secara fisik dan mental.
Tapi jujur Li, waktu itu memang badan aku kan masih berasa banget ya rapuh ya. Jadi kemana-mana pasti pakai supir. Oke. Waktu itu kan belum boleh nyetir. Kemana-mana pakai supir, ya puji Tuhan masih ada supir kan. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat harus disyukuri Betul. gitu. Terus ada mama mertua, Oke. masih tinggal sama mertua waktu dulu. Jadi mama mertua aku tuh emang bener-bener support banget, puji Tuhan Iya, gitu. iya, iya. Ada mama, ya berkat beliau-beliau lah saya masih bisa kuat gitu. Melayani di mimbar juga masih kuat ini kaki. Iya, Walaupun iya, iya. itu ya turun terus tuh tanpa sadar. Iya. Kayak apa ya, kayak ibaratnya ban bocor tipis. Lama-lama habis anginnya. Iya, Iya, benar. nah itu. Nah, that's why aku tetap memutuskan ke Pineng karena aku mau berjuang untuk merawat anakku. Aku nggak mau yang seperti teori kedokteran minus 5,5 lumpuh. Ya masa sih gitu, mau nyerah gitu aja gitu. Masih ada jalan keluar ya udah. Sampai kalaupun itu taruhannya oh ya udah. Ya. Yang penting Sudah mencoba. iya, yang penting nggak nyerah. Oke. Buat aku gitu, yang penting nggak nyerah. Ya, wow. Sekali lagi itu ya, itu yang disyukuri support dari orang-orang di sekitar. Dan itu sangat. memang di saat-saat yang menyakitkan, saat-saat yang gelap, support dari orang-orang itu merupakan anugerah dari Tuhan juga. Anugerah banget. Wow. Dahsyat banget Tuhan. Oke. Kita kembali ke terapi hormon. Setelah melakukan terapi hormon di Pineng, perubahan apa yang dirasakan? Perubahan yang pasti akhirnya menstruasi. Oke. Akhirnya bisa tidur normal. Ya badannya bisa udah siklusnya bisa normal gitu. Bisa tidur, tangan udah mulai moisture walaupun masih pecah-pecah. Tapi memang saya kondisi khusus imigrasi, jadi kalau ke mana-mana nggak perlu begini nih. Oh, udah dicatat ya? Iya, udah dicatat ya. Karena waktu itu kan bener-bener blank gitu ininya, nggak ada sidik jari gitu. Terus apa ya? Rambut dulu kan rontok banget karena nggak ada hormon. Sekarang udah mulai. Terus mungkin kalau di kamera kelihatan nggak muka saya udah lumayan berminyak sekarang. Dulu bener-bener kering. Nangis dikit ya udah berdarah sini. Kalau habis pelayanan ya ini berdarah. Karena saking keringnya. Dulu saya malah pakai baby oil untuk krim muka. Saking keringnya. Ya. Gitu. Ya, yang pasti kemarin baru check up di Pineng lagi kan. Ya, puji Tuhan makin increase gitu, makin naik. Puji Tuhan. Tapi ya saya menjalani terapi hormon ini kan bukan tanpa resiko. Yang pertama resiko tertingginya adalah anytime bisa kena cancer. Yang kedua adalah setiap hari saya minum 6 butir obat. Setiap hari. Setiap hari bro. Sampai sekarang. Dari 3 Desember 2018 sampai sekarang. It means anytime juga saya bisa kena gagal ginjal. Dan kemarin waktu ke Pineng terakhir, gimana hasil laporan kesehatan? Laporan kesehatan yang ini. Ini ada bawakan. Iya. Puji Tuhan makin naik ya. Hasilnya BMD-nya udah mendekati normal. Tapi ya kreatinin saya makin tinggi juga. Itu faktor minum obat itu. Ada nggak pencegahan dari resiko ginjal tersebut? Kurangin dosis. Tetapi kalau kurangin dosis akan menghasilkan? Ya enggak. Ya makanya ini di. Ayo bersukacita terus. Ya jadi kalau dibilang kayak ibarat apa buah si malakama. Cuman ya udahlah. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Saya percaya semuanya diizinkan Tuhan kok. Ya. Saya percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Ya. Jadi ya kemarin Profesor Malik udah bilang harus kurangin dosis supaya kreatininnya nggak makin tinggi. Karena kalau nggak fungsi ginjal kan Akan makin turun bisa
yang kita takutkan adalah hemodialisis atau cuci darah. Oke. Tapi saya sekali lagi percaya bahwa saya bertahan ini adalah mujizat Tuhan. Wow. Saya sekali lagi percaya dan mempercayakan hidup sama Tuhan. Wow. Gak ada yang mustahil. Amin. Amin. Segala hal sudah dilewati nih. Ya. Dari kebahagiaan yang tiba-tiba kayak kok diganti kesedihan. Harusnya bahagia melahirkan 2 orang anak yang lengkap, tiba-tiba mengalami banyak hal. Dan tentu banyak sekali ketakutan yang sudah dilewati. Hari ini masih ada ketakutan. Dan ketakutan apa sebenarnya yang paling terbesar yang hari-hari ini Kak Dewi masih rasakan? Ketakutannya ya itu, kalau Tuhan udah bilang selesai. Secara manusia, saya takut. Ya, takut untuk meninggalkan Iya, keluarga. itu. Secara manusia saya takut. Kalau Tuhan udah bilang selesai, anak-anak sama siapa? Siapa yang urus? Anakku yang perempuan special needs. Jadi tiap hari saya minta belas kasihan Tuhan. Saya minta kemurahan Tuhan atas hidup saya. Perpanjang umurku Tuhan. Tapi ya minggu lalu saya baru menghadiri satu acara pemakaman teman saya. Beliau itu support saya dari 2018 waktu saya divonis. Dan beliau itu di awal pandemi kena diabetes. Akhirnya minum obat kan dan gagal ginjal. Justru waktu pas ibadah penghiburan, saya gak habis-habis air mata. Nangis sama Tuhan. Tuhan baik banget. Ibaratnya beliau baru 4 tahun minum obat. Mungkin gak sebanyak saya. Tapi Tuhan masih kasih umur lebih buat saya. Wow. Tuhan baik banget. Jadi banyak hal yang saya terus jadi ingat kebaikan Tuhan, bersyukur. Wah. Dan di tengah ketakutan akan meninggalkan, misalnya ketakutan meninggalkan keluarga, apa yang membuat kembali kuat dan percaya? Ya itu, Tuhan sudah mengerjakan mujizatnya. Dan saya terus percaya bahwa Tuhan akan terus mengerjakan mujizatnya dalam hidup saya. Gak gentar sih. Takut iya. Takut iya secara Pikiran manusia. pikiran. Tapi balik lagi. Tiap hari saya paksakan diri untuk baca firman. Akhirnya firman itu yang menguatkan saya. Saya ucapkan, kedengeran sama kuping saya, itu jadi iman. Iman timbul dari pendengaran Yes. firman Tuhan. Yes. Dan memang ya, kita manusia tidak bisa lepas dari namanya ketakutan. Namun saya percaya bahwa apa yang Yesus lakukan membawa kemenangan bagi kita, itu yang membuat kita tidak dikuasai ketakutan. Nah, dikuasai. Ada ya, bedanya benar, takut benar. dan dikuasai ketakutan. Iya. Selama hidup di dunia tentu masih banyak ketakutan. Namun sekali lagi, Yesus membuat kita tidak dikuasai ketakutan. Amin, amin. Amin. Terus selama melewati ini semua, kan kakak bilang tadi ya, saat merasa takut, saat merasa gentar, buka Alkitab. Iya. Baca surat cinta tadi itu. Iya. Baca isi hatinya. Ayat apa yang paling menguatkan di hidup kakak? Habakuk 3. Ayat 17 sampai 18 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, Boleh dibaca ini? dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Tapi aku akan beria-ria, aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkanku. That's it. Jadi
saya selalu berprinsip bahwa waktu kita bisa mengucap syukur, waktu kita bisa bilang Tuhan itu baik, di saat keadaan kita nggak baik, itulah kebaikan Tuhan. Yep. Padahal keadaannya nggak baik kan, tapi kita bisa bilang Tuhan itu baik. Aku akan beria-ria. Yes, itulah kebaikan Tuhan. Dan alasannya bukan karena pohon anggur berbuah, tapi alasannya adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Yes, itu sih ayat pegangan aku. Saya sudah ibaratnya udah nggak di level mengharapkan mujizat, udah nggak di level sakit jadi sembuh, enggak. Sakit dan bertahan itu buat saya adalah mujizat. Yes. Sakit nggak kecewa sama Tuhan itu mujizat. Sakit gak sembuh tapi Tuhan tetap baik, itu mujizat. Yes. Wow. Ini cukup cukup memberikan jawaban bagi orang-orang yang berpikir kalau Tuhan baik kenapa ada penyakit. Karena kemarin ya sempat lihat Instagram di Solusi. Aku sempat ngomong bahwa rencananya itu yang terbaik, rancangannya yang terbaik. Tapi ada yang komen, terbaik apanya? Saya udah sakit sekian lama, 8 tahun, bla 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 belum sembuh. Nah hari ini saya berharap episode ini saya berdoa bisa menjadi jawaban bagi orang tersebut. Betul. Bahwa kebaikannya itu beyond dari semua mujizat. Itu kedaulatan Tuhan. Dan untuk orang-orang yang sedang mengalami hal-hal seperti yang kakak alami. Mungkin buat orang yang komen itu. Di mana bisa melihat kebaikan Tuhan. Bisa melihat rencana yang terbaik di dalam kesakitan. Di dalam sebuah penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung membaik. Ada sepatah dua patah kata. Boleh ngomong ke sahabat Solusi. Iya, buatku ya teman-teman sahabat Solusi. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu selalu baik. Jadi jangan batasi kebaikan Tuhan dengan sakit sembuh. Tapi waktu kamu sakit, kamu bisa bertahan, kamu bisa tetap bilang Tuhan baik dan gak kecewa, itulah kebaikan Tuhan. So berjuang terus ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan yang namanya penyakit itu tetap ada, nggak langsung sembuh. Ujung-ujungnya kita tuh cuman untuk kemuliaan Tuhan. Bener. Hidup kita itu cuman seperti uap, kata Yakobus, ya. Tapi ujung-ujungnya kita diciptakan itu untuk kemuliaan Tuhan. So, udah gitu, percaya bahwa Tuhan itu baik, kedaulatannya itu penuh atas setiap kita dan terus berharap bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik di dalam hidupmu. Itu aja. Dahsyat Tuhan Yesus. Amin. Terakhir, aku mau request. Buat Kak Dewi, boleh nggak doakan? Boleh. Sahabat Solusi yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Kak Dewi. Mungkin bukan hanya perihal sakit penyakit, namun permasalahan hidup yang mungkin tidak kunjung selesai di dalam hidup mereka. Kita berdoa sama-sama, boleh? Yuk. Ya, silakan, Kak. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Sampai hari ini, kebaikan, kemurahan Tuhan ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini kalau kami dan teman-teman, sahabat-sahabat Solusi boleh sama-sama hari ini berdoa. Tuhan kuatkan setiap kami, karena kami percaya Tuhan Yesus dalam setiap masalah dan dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Ajar kami mengerti setiap rancangan-Mu dan ajar kami mengerti bahwa rancangan-Mu selalu baik, selalu indah, selalu mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan waktu kami terus memperkatakan Tuhan itu baik, sesuatu pasti terjadi
kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, jalan keluar terjadi. Apapun yang sedang kami alami, waktu kami berharap sama Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami, telinga-Mu tidak kurang peka untuk mendengar setiap keluhan kami. Tuhan, kami percaya kami akan melihat terobosan. Kami percaya kami akan melihat jalan keluar. Karena Allah kami baik dan Allah kami dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Thank you Kak Dewi. Aku berdoa sih sekali lagi ini menjadi berkat dan menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia masih sakit, kenapa dia harus mengalami masalah dan lain sebagainya. Aku diberkati dengan pembicaraan kita hari ini. Puji Tuhan. Dan maju terus pelayanannya. Amin. Terus memberitakan kebaikan Tuhan di dalam hidup Kak Dewi. Salam buat suami dan anak-anak. Siap. Sampai ketemu lagi. Siap. Thank you. God bless. Terima kasih. Buat sahabat solusi yang sedang mengalami hal seperti yang Kak Dewi rasakan, Kak Dewi alami, berada dalam sakit penyakit, berada dalam masalah kegelapan yang tidak kunjung selesai, dan merasa membutuhkan dukungan doa dari kami, silakan kontak nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan kisah sahabat, cerita sahabat, dan tentu menyupport sahabat di dalam doa. Jangan ragu untuk mengontak kami, karena satu langkah kecil saya percaya bisa membawa perubahan besar di dalam hidup sahabat solusi. Sampai ketemu.